Semoga tetap ditujukan kepada pemimpin semua urusan, yakni pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, insyaallah sampai kita umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat. Pada para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, izinkan kami dari pengurus akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk maklumat. Yang pertama, laporan keuangan untuk penerimaan saldo per tanggal 20 Februari yang lalu sebesar Rp50.938.237. Untuk penerimaan sebesar Rp3.489.000. Jumlah saldo dan penerimaan Rp54.427.237. Untuk pengeluaran operasional salat Jumat sebesar Rp500.000. Biaya kajian Sabtu subuh 14 Februari sebesar Rp500.000. Jumlah pengeluaran Rp1.000.000. Jumlah saldo per hari ini sebesar Rp57.427.237. Jazakumullah khairul katsira. Semoga dalam amal ibadah para jamaah akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah juga kami dapat sumbangan air mineral dari hamba Allah sebanyak 10 dus. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Yang kedua, untuk khotib dan imam hari ini Jumat tanggal 27 Februari dibawakan oleh Al-Ustaz Mahmud Rihas. Untuk imamnya Bapak Iri Harmoko, kemudian muazin Bapak Supriyatna. Seperti biasa untuk kajian akhir pekan, kajian Sabtu pada subuh tanggal 28, insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Miftahuddin SHMH, dan untuk Ahad pada subuh akan tanggal 1 Maret 2026 akan dibawakan oleh Bapak Taufik Rahman STIQ. Kemudian dihimbau kepada para jamaah untuk dapat mengisi sok-sok terdahulu, dan bagi anak-anak dimohon dan selalu menjaga ketertibannya di dalam masjid. Demikianlah beberapa maklumat yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Allahumma rabb hadhihi was-salati al-qa'imati ma'al wasilah wa ba'dal qawli raditu billahi rabbil islam wa bi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi anzalal Qur'an hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muttaqun ittaqullaha mastata'tum wa ittaqullaha la'alakum tashkurun wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah sama-sama kita selalu tingkatkan rasa takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menjadi sebuah jargon takwa, karena takwa sesungguhnya adalah suatu proses sepanjang hidup kita untuk mempertahankan apa yang sudah kita amalkan, untuk meningkatkan apa juga yang sudah kita
amalkan dan menambah yang masih berkurang. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, puasa ini bisa memberikan kita derajat takwa tersebut. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suatu hari beliau bersabda, barang siapa selepas mendengar azan kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was salatil qaimah, maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan setiap kita habis azan, mendengarkan azan, kita berdoa dengan doa tersebut, sehingga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema membangun ekonomi umat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa tahun 622 Masehi Rasulullah berhijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah ada 3 yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan di Madinah. Yang pertama, beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin, orang-orang yang dari Mekah, dan orang-orang yang ada di Madinah yang disebut kaum Ansor atau kaum penolong. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat dari Ansor, Kharijah bin Zuhair. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, dan seterusnya. Langkah kedua, Rasulullah mengadakan semacam perjanjian dengan penduduk di Madinah yang kemudian kita kenal dengan istilah piagam Madinah. Sebuah piagam, sebuah perjanjian, sebuah konstitusi yang oleh orang-orang ahli sejarah dinamakan atau diberi julukan konstitusi tertulis pertama di dunia. Dan itu memberi dampak yang luar biasa. Dan yang ketiga, Rasulullah membuat komunitas ekonomi di Madinah. Dan ini yang kita bahas hari ini. Orang-orang yang dari Madinah, orang-orang yang dari Makkah ke Madinah, itu sudah dipersaudarakan. Artinya mereka semua sudah ditanggung kehidupannya. Bahkan ada sebagian dari saudara-saudara yang di Madinah itu memberikan sebagian lahan perkebunannya diserahkan pada orang-orang dari Mekah. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi ditolak. Bahkan termasuk Rasulullah sendiri melarang orang-orang yang dari Mekah ini untuk menerima lahan-lahan yang diberikan oleh orang-orang Madinah. Karena apa? Karena orang-orang Mekah ini sesungguhnya adalah orang-orang yang berniaga. Kita pernah dengar di ila di Quraisy. Mereka itu adalah orang-orang Quraisy. Apa kerja orang Quraisy? Berniaga. Mereka senang rihlah. Panjang sekali perjalanan mereka, berbulan-bulan ya. Berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan mengadakan perniagaan. Sita. Dan mereka tangguh. Waktu musim dingin atau pada musim soif, musim panas. Dua-duanya tangguh. Maka kalau mereka itu orang-orang yang berniaga berbulan-bulan tadi, tiba-tiba dipaksa oleh keadaan untuk menjadi ahli petani atau pekebun, maka mereka akan menjadi sesuatu yang menghilangkan kelebihan-kelebihan itu tadi. Mereka harus berdagang. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjadi petani atau pekebun tadi. Rasulullah mempersiapkan sebuah pasar. Karena beliau sudah melihat pasar-pasar di Madinah itu adalah pasar yang sangat-sangat tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat sebagai pasar yang sama-sama menguntungkan antar penjual dan pembeli. Oleh karena itu, Rasulullah mempersiapkan sebuah lahan yang digunakan oleh orang-orang yang dari Mekah tadi untuk berdagang. Orang-orang seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, itu dijadikan konsultan bisnis. Dan orang-orang yang akan dibina, semuanya akan berdagang, berbisnis di tempat yang sudah disediakan. Maka disitulah
orang-orang Islam tidak boleh lagi berjual beli atau berbisnis dengan orang-orang di Yahudi. Karena semua pasar di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Khususnya adalah dari Bani Qainuqa. Itulah yang dilakukan pertama kali. Suatu masyarakat, suatu komunitas yang jual dan belinya itu ada di tempat Islam itu. Satu persatu mulai dididik. Kemudian pasar mulai dibuka. Mulai berjalan ekonominya. Mulai bergerak ekonominya. Semuanya harus berjalan di atas syariat Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan garis tegas. Rahimallahu rajulan samhan idza wa idza istara wa idza qtada. Riwayat Bukhari. Barang siapa yang berdagang harus menggunakan pedoman ini. Allah akan memberikan rahmat pada orang-orang yang ketika berdagang menjual dia dengan lapang dada, membeli dengan lapang dada, dan menagih utang juga dengan lapang dada. Itulah dasar berbisnis Rasulullah pada waktu itu. Kemudian ketika sudah berjalan, yang sekarang sering kita kenal dengan pasar Manakhoh, ya, ada di Madinah. Umar bin Khattab ditunjuk sebagai orang yang pertama kali menjadi pengawas. Terkenal teguh, tegas, bersih hatinya, jujur, luar biasa, dan ditakuti oleh semua para sahabat-sahabatnya. Ditaruh di situ Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun langsung berbicara. La yabghi fi fusukina illa faqihi fid din. Tidak boleh berdagang di fusukina, di pasar kami, kecuali orang-orang yang paham tentang fikih jual beli, tentang fikih muamalah. Pembentukan komunitas dagang, komunitas pasar, komunitas ekonomi ini berlangsung dengan sangat mulus. Pasar-pasar yang tadi miliknya para Yahudi itu, para penggemarnya, para pedagangnya, para pembelinya mulai beralih karena merasa diuntungkan, karena mereka sudah benar-benar membeli dan menjual dan bahkan menagih dengan lapang dada. Itulah keberhasilan yang luar biasa yang diperoleh oleh Rasulullah SAW. Orang Islam tidak boleh membeli sesuatu di luar pasar. Orang yang menjual tidak boleh berdagang atau menjual kepada orang yang non-Muslim. Itulah garis besarnya. Ya. Dan itu keberhasilan luar biasa. Masjid Nurul Hidayah ini, ya, pengurusnya sudah memberikan suatu tekanan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Semua yang dibelanjakan sesuatu, entah itu dalam bentuk makanan untuk konsumsi para jamaahnya, harus dibeli kepada orang-orang yang pernah diberikan sumbangan atau diberikan saluran yang berasal dari Basnas. Orang-orang yang berbisnis berasal dari bisnis aliran dana dari Basnas ini, itulah yang harus dihidup-hidupkan. Bukan hanya itu, kalau itu tidak ada, masyarakat di sekelilingnya harus dibeli dari situ. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan yang kita usahakan, yang dibutuhkan oleh masjid ini, diusahakan akan dibeli kepada orang-orang Muslim. Itulah yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak keluar dari situ. Dan itu adalah tanggung jawab pengurus. Kita pertanggungjawabkan uang yang dari jamaah, kita kembalikan pada jamaah sesuai dengan jalur yang ada. Rasulullah SAW berhasil membina, bukan hanya membina persahabatan, persaudaraan orang-orang di Madinah, tapi juga kemudian berhasil membangun sebuah pasar yang luar biasa, yang hingga saat ini pasar itu masih bisa disaksikan. Barangkali orang-orang yang pernah ke Madinah melihat pasar itu jauh dari Masjid Nabawi, yaitu pasar Manakhoh, ya, dari kata-kata nakhlah. Ketika pasar itu mulai berdiri, orang-orang banyak membawa unta dan unta itu duduk di situ. Kemudian orang menamakan tempat unta duduk atau tidur. Unta-unta itu sehingga orang disebut pasar itu disebut dengan Manakhoh.
Itulah pasar yang dibina oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua juga akan berpartisipasi dalam hal menentukan komunitas pasar kita ini, komunitas ekonomi kita ini. Hidup dan matinya bisnis kita ini sebetulnya juga tergantung pada kita. Dulu di sebuah kajian di sini pernah disampaikan bahwa seseorang mau membeli sesuatu, di tetangganya itu adalah lebih mahal 500 perak. Kita lebih milih ke tempat lain, di minimarket, karena mungkin lebih bergengsi atau apa. Hanya beda 500, kita kalahkan rasa kebersamaan kita, rasa kepedulian kita pada sesama. Kita paksa kita membeli tempat lain, padahal di dekat kita ada yang lebih, walaupun lebih sedikit lebih mahal, tapi kita kalah. Ini yang harus kita mulai sadarkan. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam berbisnis di Madinah tadi, bahwa setiap orang membeli, entah itu mahal atau tidak atau murah, beli di tempat pasar Manakhoh tadi. Jangan sampai keluar dari situ. Dengan begitu, semua uang yang ada di pasar itu akan menjadi untuk dan bagi orang-orang atau berasal dari orang-orang Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Kita berada dalam komunitas ekonomi yang menunjang sesama muslim, menghidup-hidupkan ekonomi orang-orang muslim, menghidup-hidupkan ekonomi para jamaah di sini. Itulah harapan kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ma'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan puasa kita hari ini dan seterusnya memberikan dampak yang luar biasa buat kita semua. Puasa, setiap kita berpuasa selalu akan dihubungkan dengan orang yang non-muslim, yang memberikan pengertian yang luar biasa tentang apa itu puasa. Puasa, kita tahu bahwa seorang dari Jepang, namanya Yoshinori Ohzumi, itu pernah mengeluarkan suatu pendapat. Pendapatnya itu pernah diakui sebagai kebaikan yang luar biasa, dampaknya luar biasa, dan hingga diakui sebagai penerima hadiah Nobel pada tahun 2016. Dia mengatakan begini, dalam tubuh kita, hampir setiap hari, sepanjang hidup kita, semakin tua, maka sel-sel kita akan semakin rusak, semakin hilang, dan semakin hilang. Dan itulah yang menyebabkan kita semakin tua dan semakin lemah. Untuk itu, di dalam tubuh itu, sebetulnya Allah SWT sudah menciptakan suatu mekanisme tentang penyelamatan sel-sel yang rusak tadi. Sel-sel tadi oleh tubuh kita yang rusak dikumpulkan, diasingkan, dihancurkan, kemudian dibuat menjadi sel-sel baru. Dan kerja itu, mekanisme itu hanya bisa berjalan selama 12 jam minimal ketika tubuh tidak memberikan asupan apapun, tidak makan, tidak minum. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa itu sangat baik buat kalian kalau kalian tahu. Ini rahasia daripada yang dicipta atau yang ditemukan oleh orang Jepang tadi. Setiap hari kita sekarang berpuasa ini ada sel-sel yang kita diperbaiki, ya, dihancurkan, kemudian dibentuk sel-sel baru sehingga kita menjadi lebih segar. Dan bukan hanya soal takwa yang kita bisa dapatkan dari puasa ini, tapi juga kesehatan kita. Mudah-mudahan itulah harapan kita semua. Berpuasa kita di bulan Ramadan ini, di samping juga menurut seorang dokter dari Amerika bisa mencegah penyakit kanker. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam berpuasa ini
bisa mendapatkan suatu berkah yang luar biasa, kesehatan kita, amalan-amalan kita, dan bisa di ujung nanti di akhirat kelak kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita terus ditingkatkan amal ibadah kita, bisa meningkatkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, bisa memperbanyak amalan-amalan, sedekah kita tambahkan, sholat-sholat kita tambahkan. Karena sholat sunnah, amalan-amalan sunnah adalah amalan yang bisa menjadikan Allah mencintai kita. Dan amalan-amalan wajib bisa menyebabkan kita cinta pada Allah. Oleh karena itu, tambah hal yang sifatnya wajib kita kerjakan dan tambah amalan-amalan sunnah agar Allah mencintai kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.